kegiatan yang dibuat manajemen untuk periode tertentu. Anggaran sebagai alat yang membantu mengordinasikan hal-hal yang perlu dilakukan guna mengimplementasikan rencana. Anggaran mencakup aspek keuangan dan non-keuangan. Anggaran sebagai cetak biru yang akan diikuti oleh perusahaan pada periode mendatang. Perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Perencanaan adalah penetapan sasaran dan pengembangan strategi untuk mencapai sasaran. Anggaran akan menunjukkan bagaimana sumber daya akan dimanfaatkan untuk mengimplementasikan strategi. Anggaran induk akan membantu manajer dalam mengimplementasikan strateginya. Selanjutnya yaitu siklus penganggaran. Yang pertama, manajer dan akuntan manajemen bekerja sama dalam merencanakan kinerja perusahaan secara keseluruhan serta kinerja subunitnya. Yang kedua, manajer senior memberikan kerangka referensi kepada manajer bawahannya berupa ekspektasi keuangan dan non-keuangan khusus yang dapat dibandingkan dengan hasil aktual. Yang ketiga, akuntan manajemen membantu manajer menginvestigasi penyebab perbedaan dari rencana seperti penurunan penjualan yang tidak diharapkan. Yang keempat, manajer dan akuntan manajemen memperhitungkan umpan balik pasar, perubahan kondisi, dan menggunakan pengalamannya untuk memulai membuat rencana untuk periode. Selanjutnya yaitu anggaran induk, yaitu dokumen kerja pada inti proses anggaran, menyatakan rencana operasi dan keuangan yang dibuat manajemen untuk periode, mencakup sekumpulan laporan keuangan yang dianggarkan, yaitu rencana awal yang ingin dicapai perusahaan dalam periode anggaran, disusun berdasarkan keputusan menyangkut operasi dan keuangan yang dibuat oleh manajer. Keunggulan anggaran. Yang pertama yaitu meningkatkan koordinasi dan komunikasi di antara sub-unit dalam perusahaan. Yang kedua, menyediakan kerangka kerja untuk menilai kinerja. Yang ketiga, memotivasi para manajer dan karyawan lainnya. Selanjutnya yaitu cakupan waktu anggaran. Anggaran biasanya memiliki periode waktu yang telah ditetapkan seperti 1 bulan, 1 kuartal, 1 tahun, dan lain-lain. Periode-periode tersebut bisa dipecah lagi ke dalam sub-periode. Saya akan menjelaskan tentang langkah dasar yang biasa dilakukan untuk menyusun anggaran operasi untuk perusahaan manufaktur. Yang pertama, membuat anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan yang dihitung merupakan langkah awal bagi anggaran operasi. Hal ini disebabkan karena tingkat produksi dan tingkat persediaan dan karenanya biaya manufaktur serta biaya non-manufaktur secara umum tergantung pada tingkat unit penjualan atau pendapatan yang diperkirakan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perkiraan penjualan. Yang kedua, membuat anggaran produksi. Setelah anggaran penjualan, pendapatan dibuat manajer menyiapkan anggaran produksi. Yang ketiga, membuat anggaran penggunaan bahan langsung dan anggaran pembelian bahan langsung, jumlah unit yang akan diproduksi yang dihitung menggunakan kunci untuk menghitung penggunaan bahan langsung dalam kuantitas dan dalam dolar. 4. Membuat anggaran biaya tenaga kerja manufaktur langsung. Biasanya tergantung pada tingkat upah, metode produksi, dan rencana perekrutan tenaga kerja. Yang kelima, membuat anggaran biaya overhead manufaktur. Total biaya ini tergantung bagaimana masing-masing biaya jam tenaga kerja manufaktur langsung. Yang keenam, membuat anggaran persediaan akhir. Akuntansi manajemen membuat anggaran persediaan akhir. Yang ketujuh, membuat anggaran pokok penjualan. Manajer pembelian dan produksi bersama dengan akuntan manajemen. Yang kedelapan, membuat anggaran biaya non-manufaktur. Yang kesembilan, membuat laporan laba rugi yang dianggarkan. Yaitu model perencanaan keuangan berbasis komputer. Banyak perusahaan termasuk stylistik menggunakan saran penganggaran berbasis web dan paket perangkat lunak untuk mengurangi beban perhitungan untuk model-model perencanaan keuangan yang mencerminkan hubungan matematis di antara induk. Mencerminkan hubungan
matematis di antara aktivitas operasi, pendanaan dan faktor lain yang mempengaruhi anggaran induk. Sementara paket perangkat lunak untuk membantu manajer melakukan analisis sensitivitas dalam aktivitas perencanaan dan penganggaran. Analisis sensitivitas adalah teknik what if yang menelaah pembaharuan hasil jika data yang diprediksi semula tidak tercapai atau jika ada perubahan asumsi yang mendasari. Selanjutnya, penganggaran Kaizen. Penganggaran yang membahas pentingnya perbaikan secara kontinu. Mengapa disebut dengan Kaizen? Karena masyarakat Jepang umumnya menyebut seperti itu. Penggunaan penganggaran ini bertujuan untuk meningkatkan jam kerja per unit. Penggunaan penganggaran Kaizen dalam manajemen biaya adalah untuk mengurangi biaya. Penganggaran Kaizen secara eksplisit memasukkan perbaikan kontinu yang diantisipasi selama periode anggaran ke dalam jumlah yang dianggarkan. Banyak perusahaan yang fokus strateginya tertuju pada pengurangan biaya. Contohnya General Motors di Amerika Serikat, Citizen Watch, serta Toyota di Jepang menggunakan penganggaran ini untuk terus mengurangi biaya yang dianggarkan. Slide selanjutnya yaitu contoh penganggaran Kaizen. Perusahaan ABC mengasumsikan bahwa dibutuhkan 3,75 jam tenaga kerja untuk membuat setiap meja kopi. Bisa dilihat di tabel Januari sampai Maret 2007, jam tenaga kerja permesinan tenaga kerja langsung yang dianggarkan per meja ada 3,75, April sampai Juni 2007 ada 3,70, dan seterusnya. Implikasi dari penurunan jam tenaga kerja manufaktur langsung juga akan menurunkan biaya overhead manufaktur variabel, karena jam tenaga kerja langsung merupakan pemicu biaya overhead tadi. Bila perusahaan ABC tidak memenuhi tujuan perbaikan yang kontinu, maka jam aktual yang digunakan akan melebihi dari jam yang dianggarkan pada kuartal terakhir tahun berjalan. Dengan kejadian ini, manajer perusahaan ABC harus menyelidiki alasan tidak tercapainya tujuan maupun menyesuaikan target atau mengimplementasikan perubahan proses yang akan mempercepat perbaikan yang kontinu. Selanjutnya, penganggaran berdasarkan aktivitas atau biasa disebut Activity Based Budgeting atau ABB, yang mana merupakan penganggaran biaya aktivitas yang diperlukan untuk membuat dan menjual produk serta jasa. Perbedaan antara ABB dan ABC adalah bahwa analisis ABC tidak membedakan antara biaya variabel jangka pendek dan biaya tetap jangka pendek. Analisis ABC menggunakan perspektif jangka panjang di mana semua biaya aktivitas diperlakukan sebagai biaya variabel dari aktivitas tersebut. Sedangkan analisis ABB dapat memberikan informasi yang lebih rinci sehingga dapat menyempurnakan pengambilan keputusan dibandingkan dengan penganggaran yang hanya didasarkan pada pemicu biaya berbasis output. Jadi, haruskah perusahaan menetapkan ABC dan ABB secara bersamaan? Jawabannya adalah untuk perusahaan tertentu, tergantung pada evaluasi manajemen apakah manfaat yang diharapkan untuk setiap departemen yang terpengaruh perubahan tersebut melebihi biaya pemasangan dan pengoperasian yang diharapkan atas sistem tersebut. Terima kasih. Pertanggungjawaban dan pengendalian. Kemampuan mengendalikan adalah tingkat pengaruh yang dimiliki oleh seorang manajer atas biaya pendapatan dan hal-hal lain yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, dalam prakteknya, kemampuan mengendalikan sulit ditentukan dengan tepat setidaknya karena ada dua alasan. Yang pertama, hanya sedikit biaya yang benar-benar berada dalam kendali oleh seorang manajer, dan yang kedua, dengan rentang waktu yang cukup lama, semua biaya akan bisa dikendalikan. Namun, kebanyakan laporan kinerja hanya berfokus pada periode setahun atau kurang. Nah, jadi manajer harus menghindari pengendalian yang berlebihan. Akuntansi pertanggungjawaban lebih tepat untuk digunakan, karena berfokus pada perolehan informasi dan pengetahuan, bukan hanya karena pengendalian. Namun, tujuan mendasar dari akuntansi pertanggungjawaban adalah bukan mencari kesalahan, melainkan untuk mengumpulkan informasi yang memungkinkan perbaikan di masa depan.
anggaran dan perilaku manusia. Jadi, proses penganggaran dapat disalahgunakan baik oleh atasan ataupun bawahan, dan serta dapat menyebabkan hal-hal yang negatif atau tidak diinginkan. Atasan dapat mendominasi proses anggaran atau menjebak bawahan untuk bertanggung jawab atas kejadian yang bahkan bawahan tidak dapat mengendalikannya. Bawahan dapat melakukan kelonggaran anggaran atau budgetary slack ke dalam anggaran mereka.